Rahman. Jadi, kamu berpaling ketika datang. Ya. Nah, ini adalah contoh Allah memberikan paling. Al-Quran itu tetap ada hudan linnas. Ada hudan linnas begitu informasi. Jadi Allah ingin menunjukkan kepada kita bagaimana cara menegur seseorang, bagaimana mengkritik seseorang kalau itu di depan umum. Nah, kalau di depan umum kita tidak boleh seperti itu. Jadi kalau analogikan begini, saya analogikan misalnya saya ingin masuk kelas kamu, tapi sebelum masuk itu saya melihat Kaisang, misalnya contohnya Kaisang ada melakukan sesuatu yang negatif terhadap misalnya pengemis, saya lihat gitu ya. Kemudian ketika masuk ke dalam kelas kalian, saya tidak mengatakan Kaisang kamu tadi gimana gini-gini tidak gitu. Kalau saya mengatakan Kaisang kamu kenapa terlalu macam itu mempermalukan Kaisang di hadapan kawan-kawannya begitu. Bahasa saya itu menggunakan bahasa orang ketiga. Masih dasarnya gitu ya, bahasa orang ketiga itu maksudnya saya tadi melihat ada seseorang melakukan begini terhadap pengemis begini gini. Nah, apa yang saya sampaikan di sini gitu kan, itu Kaisang pasti tahu nih, wah ini Ustaz nyindir nih saya itu kan, kenapa merasa jadi apa yang lakukan, apa yang dituturkan oleh Ustaz itu sesuai dengan apa yang tadi saya lakukan terhadap pengemis misalnya gitu kan. Kawan-kawannya nggak tahu bahwa saya mengkritik Kaisang kan gitu. Nah, gitu kan, karena tidak tahu menurut Kaisang dia itu, jadi Kaisang itu tidak dipermalukan, lebih tadi dipermalukan depan anaknya gitu kan. Dan itulah menggunakan redaksi orang ketiga gitu. Jadi tidak tunjuk hidung ya, kawan-kawannya kan nggak tahu omongan saya gitu kan. Nah, kemudian kalau kita lihat lanjutan dari ayat ini kan ada wa may yudrika lahu yadak gitu kan. Oh dia itu ya tentang ingin mendapatkan pelajaran, ingin mendapatkan pendidikannya. Allah memberikan alasan. Jadi Allah bukan hanya sekedar memberikan mengkritik, tapi juga Allah memberikan alasan terhadap bahwa pendidikannya gitu. Jadi bahwa dia itu ingin minta pelajaran pada kami. Dan ini menunjukkan ada hudan linasnya ini gitu kan. Kalimat ini serasi dengan takat ini Allah sebenarnya ingin mengatakan kepada kita kalau Nabi Muhammad SAW pertama berhadapan dengan orang kafir Quraisy dalam konteks dakwah, sementara yang kedua Nabi berhadapan dengan orang buta yang minta pelajaran. Dari dua hal itu Allah ingin menegaskan bahwa berhadapan dengan orang buta yang minta pelajaran itu lebih baik daripada kamu menghadapi orang kafir Quraisy. Kenapa? Menghadapi orang kafir Quraisy, dia kafir dan tidak kafir itu bukan secara Nabi Muhammad SAW. Ya gitu kan, Nabi kan gitu ketika beribadah seperti itu kan ada harapan supaya orang kafir itu masuk Islam kan begitu ya. Tapi hidayah masalah itu sudah hak prerogatif Allah ya. Dan hak prerogatif Allah, dia mau masuk Islam atau tidak masuk Islam, Nabi Muhammad tidak disalahkan gitu kan. Oleh karena itu, karena ini tidak disalahkan, sementara kasus ketika ada orang yang minta ilmu, minta nasihat itu tidak salahkan sesuatu yang tidak boleh dalam agama gitu kan. Oleh karena itu makanya Allah mengatakan bahwa ini harus didulukan dulu gitu, bukan kafir Quraisy tapi orang yang buta yang ingin mendapatkan pelajaran itu yang buta. Kenapa dia orang yang buta? Karena tadi la itu kalau lihatkan ya, bukankah dia itu yadaka itu mungkin oh yadaka atau juga mungkin ingin mendapatkan peringatan kan dia kata mukmin bahwa dia baik, sangat baik bagi orang buta tadi dibuktikan kan. Nah dia jadi seperti itu. Jadi yang pertama itu menggunakan orang ketika dalam kritik, di samping itu juga menekankan bahwa kritikan ini juga harus dengan ada alasan. Kemudian yang kedua yang menarik di sini pertanyaannya adalah orang buta ini tahu bahwa Nabi Muhammad itu berpaling dan belum buka masam, tahu nggak ya, tahu nggak Fadia, orang Ustadz. buta itu tahu nggak Kenapa Ustadz? ya. Kenapa Ustadz?
Tahu Tahu apa? nggak itu orang buta itu dicuekin oleh Nabi? Tahu Ustaz. Tahu? Iya. Iya, memang orang buta itu tidak melihat bahwa Nabi itu bermuka masam kemudian berpaling diri, tapi dia merasakan dengan mata hati dia bisa merasakan bahwa dia dicuekin, dibiarin gitu kan. Nah, Nabi sehingga sampai turun ayat ini kemudian Nabi baru tobat, ya berhadapan dengan orang-orang buta ini. Nah, itu hmm, Adran dan serasinya orang buta tahu itu tergambar di dalam kalimat dengan gitu. Jadi orang ketiga ini sembarangan itu memakai abbas wa ta'ala. Kalau Anda mengatakan abbas wa ta'ala jahat, nah itu tidak menggambarkan orang itu tahu. Ya, karena orang, nah, kecuali dengan abbas itu orang mata ya, mata langsung pakai memang baca ini mata. Ini kan pakai mata hati. Nah, mata hati yang dalam dan memang pengetahuannya ketika orang ketiga. Nah, gitu. Jadi eh, karena menggunakan orang ketiga ini yang menunjukkan bahwa orang kita itu juga tahu. Di sini letak kesaksian dan ketepatan redaksi sesuai dengan makna yang Allah ingin sampaikan. Gitu ya, ini contoh sensasi dan apa. Kemudian contoh yang kedua, contoh yang kedua ini adalah berkaitan dengan ini wala ta'khudhukum bihim marafah. Wala ta'khudhukum bihim marafah di sini berkaitan perzinahan ya, kasus perzinahan. Ya. Ini wala ta'khudhukum bihim marafatun ini adalah Allah mewanti-wanti masalah hukum yang harus dilakukan dalam perselisihan. Ya. Tapi itu tidak kita dapatkan di dalam kasus pencurian ya. Di kasus pencurian Allah tidak mewanti-wanti untuk berlepas kasihan. Kenapa? Karena fenomena kenyataan di lapangan ya, yang mencuri itu pencuri pasti mundur kalau tahun ketangkap nggak ada kasihan nggak ada kasihan gitu. Bahkan ada berita yang dia hanya mencuri toa ya, toa masjid aja sampai dibakar itu gitu sampai dibakar dia tuh itu oh dia kasih. Nah, berbeda dengan kasus pencurian dari kasus pencurian Allah mewanti-wanti dengan mewanti-wanti kan jangan kamu belas kasihan pada dari redaksi ini yang menarik dari sini adalah redaksinya ini. Redaksinya Allah menggunakan jumlah jumlah fi'liyah pola yang kedua. Jumlah yang kedua pakai pola ta'amulikum bi'min hakun. Mesti ingat ya, kalau dua jumlah fi'liyah itu ada tiga pola. Pola yang pertama adalah fi'il, fa'il, maf'ul bih. Kemudian pola yang kedua fi'il, maf'ul bih. Kemudian pola yang ketiga maf'ul bih fi'il fa'il kan gitu ya polanya. Nah, Anda lihat di sini adalah menggunakan pola yang ketiga. Pola yang ketiga itu maksudnya apa? Di sini lihat wala ta'khudhukum bil ma'rufah fi'il patun fa'il. Itu pola yang kedua. Allah tidak menggunakan pola yang pertama. Allah tidak mengatakan wala ta'khudhuna bihima rafatan. Allah tidak mengatakan begitu. Allah tidak mengatakan wala ta'khuduna bihima rafatan. Kata rafatan itu menjadi maf'ul bih, tidak. Gitu kan? Nah, artinya gitu ya. Nah, lantas apa artinya kalau pola yang ketiga ini gitu kan? Kalau Anda baca terjemahannya, jangan sulit juga untuk memahami terjemahan itu. Tapi kalau Anda memahami struktur Arabnya, kemudian Anda terjemahkan sesuai dengan strukturnya, itu sebenarnya kalau terjemahan ini jangan sampai belas kasihan menguasai diri kamu. Gitu. Ya. Jadi belas kasihan menguasai diri kamu. Jadi belas kasihan menjadi pelakunya. Kamu di sini ketepatan serasinya. Ketepatan serasinya ketika Anda mengganti kata rohban dengan kata lain.
Ini bagian dari hudan linas, gitu ya. Bagian hudan linas petunjuk manusia. Jadi ketika redaksi ini yang berkaitan masalah belas kasihan, Allah ingin mengatakan masalah ini bukan hanya dalam kasus belas kasihan, gitu. Nah, perasaan lain. Nah, perasaan-perasaan lain itu tidak bisa kalau Allah menggunakan pakai pola jumlah yang pertama. Pola yang pertama, ya, pola yang pertama itu wala ta'khuduna bihima rafatan, nggak bisa anda ganti misalnya wala ta'khuduna bil walidaini hubban, kan nggak bisa itu, dan justru malah logikanya jadi salah gitu kan. Oleh logikanya bil auladi godoban, nggak salah ya. Redaksi strukturnya benar tapi makna strukturnya jadi salah gitu, menjadi salah gitu kan. Tetapi kalau redaksinya pakai jumlah pola yang kedua sini wala ta'khudun, ini kita bisa ganti nih. Wala ta'khudukum bil walidaini hubbun, wala ta'khudukum bil auladi ghadabun. Artinya cinta menguasai kamu, jangan sampai marah menguasai diri kamu, jangan sampai takut menguasai kamu. Nah, itu yang nggak boleh. Gitu kan? Artinya Allah mewanti-wanti jangan sampai perasaan itu kan ada di hati kita. Di hati kita kan bukan hanya belas kasihan. Semua perasaan yang di hati kita tidak boleh sampai menguasai diri kita. Hati artinya gitu. Jadi maupun mukhalafah kebalikannya adalah kita yang harus menguasai menjadi maf'ul bi, tapi kita harus menjadi maf'ul bi gitu. Jadi Allah mewanti-wanti jangan sampai. Sebab apa? Sebab kalau belas kasihan menguasai diri kamu dalam konteks perzinahan ini, ya nanti hukum tadi, hukum perzinahan itu kamu tidak lakukan penerapan hukum zina itu, gitu kan. Begitu juga misalnya ketika misalnya marah, gitu kan. Kalau marah itu sampai menguasai diri, marah kamu terhadap anak-anak sampai menguasai diri kamu, itu kan kamu tampar segala macam, aku sakiti gitu kan. Gitu. Nah begitu juga misalnya takut, itu kan membuktikan yang kalau takut sampai menguasai kamu, Anda trauma, gitu kan. Anda misalnya naik lift, kemudian terjebak di lift berapa menit, gitu. Anda sudah takut, nggak berani lagi naik lift. Nah berarti Anda sudah trauma seperti itu berarti rasa takut kamu sudah sampai menguasai diri kamu, sehingga kamu tidak mau melakukan itu. Nah, banyak, bukan pernikahannya gitu. Semua perasaan yang ada di pernikahan, dia takut, cemburu, dia cinta, dia benci, gitu kan, dia cemas, segala macam. Itu tidak boleh sampai menguasai kamu. Dan itu hanya bisa diungkapkan dengan redaksi seperti ini gitu. Jadi keserasian dan redaksi ini benar-benar ya tepat sekali pilihan. Berarti kan? Jadi di sini tentang yang berkaitan masalah pilihan kata. Yang kedua, jadi ketepatan di dalam memilih kalimat. Jadi wala ta'khudhukum bihima ra'fatun itu adalah ketepatan dan keserasian di dalam memilih kalimat yang tepat untuk mewakili makna yang Allah inginkan dari berbagai macam makna gitu kan. Nah, ini yang disebut dengan bingkai, serasi dan paat ya. Kemudian yang kedua, ya, saya mengharapkan bingkai fasi dan ini berkaitan dengan masalah di ilmu balaghah nih. Ya mudah-mudahan kamu sudah dapat juga sih. Saya nggak tahu ini kan gitu ya. Ini apa? Ya. Ini kamu sudah dapatkan belum di dalam mubalaghah? Ya. Ya, didapatkan belum? Ya. Fadiyah Rizki, kamu sudah dapat 5 belum? Dan Malik dan mubalaghah. Ya. Halo. Ya. Sudah belum? Fadiyah Fauzia, kamu dapat belum? Ada berapa Ustaz? Belum. Masa sih di balaghah 1, di waktu balaghah 1 juga belum dapat. Bawa fas. Oh, Hah? belum Fadiyah kayak Rizki, belum belum juga. kayak Masa sih?
Ini kan mestinya awal-awal sudah harus kamu pahami nih. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Saya jelaskan juga. Artinya kalau kita jadi gini, ya, berkenaan dengan masalah bingkai ya, fasid dan balik, ini sebenarnya ada di dalam ilmu balaghah yang aku dapatkan. Nah, kata fasih ini, kata fasih, yang pertama yang disifati adalah kata. Jadi Anda dikatakan al-kalimat fasihah. Kemudian juga pertuturannya kalam, kalam fasih. Kemudian yang ketiga al-mutakallim fasih. Jadi kata fasih itu bisa menyifati al-kalimat, bisa menyifati al-kalam, bisa menyifati al-mutakallim. Ya, al-mutakallim fasih. Sementara kata Bali, dia hanya menyifati dua. Apa? Jadi, kalam Baik. balik dengan al-mutakallim balik. Ya, al-kalam balik dengan al-mutakallim balik. Tidak ada kalimat balik, nggak ada. Ya, jadi kan ada al-kalam. Nah, sekarang lihat nih. Fasih, itu pada kata yang fasih. Jadi kata yang fasih itu ada kata yang terhindar dari macam cacat. Jadi ada artinya apa? Artinya kita harus menghindari nih. Jangan sampai kata-kata ini kita pilih kata nih, dan kita memilih kata. Nah, di dalam kata itu ada, di dalam sini diajarkan di dalam balaghah. Yang pertama, kita tidak boleh memilih kata huruf yang berat diucapkan. Atau dalam istilah ilmu balaghah ini tanah huruf-huruf. Tanah huruf-huruf ini maksudnya dalam kalimat, dalam kata, itu ada huruf-huruf yang makhrajnya begitu berdekatan. Dekat sekali sehingga kita sulit mengucapkannya, berat mengucapkannya. Jadi kan seperti contohnya ya, kata ha dan ain, kho dengan ain. Ini kan berat nih. Ketika kita baca nih alhu, kho, ya, berat dicamkan. Ini artinya al-usbu, artinya rumput. Ya, jadi kita harus menghindari kata-kata yang seperti itu. Ya, itu pertama. Kemudian yang kedua, yang harus kita hindari adalah penggunaan yang aneh, gharabatul istimal. Maksudnya penggunaan yang aneh ini tidak pernah, ya, gitu ya, tidak pernah dipakai orang-orang yang fusoha, orang-orang yang fasih, orang-orang yang nggak mendengarkan. Contohnya adalah takakatum, ya, dengan ifron fi'u. Ini diambil dari hadis, dari hadis, diambil dari syair. Ya, malakum takakatum alayya takakuikum ala di jannatin ifron fi'u anni. Ya, jadi takakatum itu tajamatum itu, ayo jauh-jauh ini kan itu. Nah, jadi kata-kata tak ada kata ini adalah kata yang disebut warabatul istimewa. Ulama jarang menggunakan kata ini, dan bahkan dia jarang menggunakan kata itu. Jadi harus kita tinggalkan. Kemudian yang ketiga, menyimpang dari aturan syaraf, mukhalatul qiyas syar'i. Nah, kita juga nanti macam-macam. Jadi salah satunya misalnya dalam konteks misalnya al-ajlal, ada lam ketemu lam. Jadi lam, kalau lam ketemu lam itu kan itu harus dibikin tasydid, gitu kan. Nanti baca menjadi al ajal, tidak al ajlal, gitu kan. Kalau misalnya eh, ajal berarti dia menyalahi aturan soror, gitu kan. Dan ya macam-macam lagi pengaturan sorotnya itu ya macam-macam nanti. Ya, nanti dalam konteks sorot kan sorot itu berkaitan ya, dalam struktur. Kemudian yang keempat, tidak disukai oleh pendengaran. Al-Faroh Horisan. Artinya di telinga kita nggak enak gitu. Ya, ketika kita mendengar kata misalnya kata wow, ya, kata wow itu kan seperti kayak orang muntah, kan gitu. Kedengarannya kayak wih, ketika mendengar ketika wow. Nah itu adalah kita harus menghindari kata-kata yang seperti itu. Kata ini berarti kata yang kita pilih itu fasih, ya. Nah, kemudian kata fasih ini juga menyifati kalimat, al-kalam fasih, gitu kan? Ini juga sama, kita harus menghindari empat unsur, empat masalah. Yang pertama, berkumpulnya kata-kata yang berat untuk diucapkan, yang disebut dengan tanafurul kalimat mustaqim.
itu kita mengungkapkan sebuah kalimat, ada kalimat atau tuturan, itu antara kata dengan kata yang kita pakai itu berdekatan makhrajnya, ucapannya berdekatan sekali. Ya, katakan deh, kan gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kakiku, luka kakiku, nah gitu kan. Jadi antara luka kakiku, kaku, macam itu nggak boleh kita membuat seperti itu, gitu kan. Kakiku luka, kuku kakiku luka, gitu. Ya. Atau sering saya contoh itu kalimat begitu. Ada orang yang bernama Dangdang, kemudian Dandang didindong dongdang, nah, gitu kan. Nah itu kenapa ada suara ada dadang, ada dandang, ada dinding, dan segala macam. Itu adalah kata-kata yang berdekatan. Walaupun itu sebenarnya ketika kita pisahkan satu lain, pasti ya pasti. Dinding pasti. Tapi karena suaranya itu berdekatan kita jadikan dalam satu kalimat di situ maka terjadilah yang disebut dengan tanafur kalimat mustami'atan di sini. Berkumpulnya kata-kata yang memiliki makhraj yang sama dalam satu kalimat ya dalam satu jumlah gitu. Nah itu kita harus hindari itu gitu ya. Kemudian yang kedua, susunan yang lemah ini juga penting. Susunan yang lemah itu maksudnya ya ada kesalahan dan kan konteksnya kan pernah Anda baca ketika Anda belajar nahu berkaitan dengan taslim khobar, hukum yang wajib. Gitu kan? Misalnya lisafar du'a'u, lisafar, doa kan gitu. Lisafar, hukumnya wajib kan? Wajib takdimul khobar ala mubtada. Kenapa? Karena du'a'uhu, mubtadanya ada domir yang kembali ke khobar kan gitu. Nah ini kalau Anda ucapkan misalnya du'a'uhu lisafar, itu salah, itu menyalahi sesuatu apa gitu kan misalnya gitu kan ya nggak boleh penjadinya gitu kalau terjadi seperti itu kenapa itu salah karena yang namanya domir pasti kembalinya ke belakang bukan ke depan gitu kan makanya hukum takdimul khobar itu hukumnya wajib gitu kan disabar du'a'uhu lil fil hurtumuhu gitu kan jadi seperti itu ya yang kamu pelajari kemudian yang ketiga ini yang lebih lebih amburadul lagi dengan susunan yang lemah tadi. Kalau ini hanya batas susun yang lemah, tapi takdidul lafzi ini lebih parah lagi gitu, berantakan. Berantakan seperti Anda misalnya ketika ada latihan takwinul jumlah dengan diacak. Oh, jadi acaknya, jadi kalimatnya itu diacak. Itu yang disebut dengan takdidul lafzi. Ya, zahabat talib ila madrasah. Anda katakan kan kemudian al-madrasah ya hab misalnya gitu kan berantakan nah itu kesusunannya tidak ada yang disebut dalam al-mauqi'iyahnya meletakkan kata pada tentu pada posisinya yang tetap tepat gitu kan nah itu takdir dulu dapat masanya maknanya gitu kan lebih parah dari yang kedua orang tak bisa paham jelas kalau amburadul kemudian yang keempat ini sulit maknanya yang disebut takdir adalah Anda menggunakan kata di dalam kalimat itu dengan makna yang menyimpang, yang eh, tidak sesuai dengan makna yang sudah ditetapkan oleh penutur aslinya, gitu kan? Oleh penutur aslinya. Contoh misalnya kata bulan misalnya. Kata bulan itu kan orang-orang Arab selalu memiliki makna yang keindahan, kan gitu. Itu udah bawa banyak ya cantik segala macam mengarah kepada perempuan gitu kan itu yang biasa kata bulan itu maknanya kesana tapi Anda menggunakan kata bulan bukan untuk kesana lain lagi gitu kan saya katakan misalnya gini saya berikannya kalau misalnya orang itu komaron wasata torik nah gitu kan oh maksud kok komar gitu maknanya apa nih Wan masa sih melihat keindahan atau apa ini maksud dengan di tengah jalan gitu kan hal yang lain. Nah, itu yang itu yang terjadi takdir. Kenapa? Karena nggak populer, nggak pernah dipakai oleh orang Arab untuk bermakna begitu, gitu kan? Maksudnya apa? Kalau kita takdir bulan itu, ya dari pemahaman astronot pergi ke bulan itu kan dibilang bahwa
bulan itu bopeng-bopeng, banyak bolong-bolong, nggak mulus gitu, seperti macamnya gitu kan. Jalan-jalannya itu bopeng-bopeng. Kemudian saya ingin mengatakan bahwa wah itu Komar itu. Maksudnya saya ingin mengatakan bahwa ya lubang-lubang kebakaran. Nah, tapi pemakaian komaran itu tidak tepat gitu ya, lah makanya gitu. Di situlah apa menyulitkan orang memahami maknanya apa. Kenapa kata komar biasa dipahami untuk keindahan, kecantikan, gitu kan, ya kehalusan bu segala macamnya gitu ya. Kalau makanya seperti misalnya kalau dalam Jalawah itu memberikan contoh basal hakimu al sinatu fil Madinah. Jadi mengatakan bahwa hakim itu menyebarluaskan mata-mata. Tapi mata-matanya itu dipilih dengan al-sina. Sementara kata al-sina atau jamak dari lisan itu sebenarnya maknanya adalah bahasa kan. Lisan itu kan bahasa. Bahasanya. Jadi kalau konfliknya al-sina itu maksudnya ya maksudnya penyuluhan gitu. Tapi di sini tidak, ada salah. Gitu. Jadi di sini terjadi takkidul musnah. Kenapa? Karena yang dapat al-sina itu pasti mengarah pada bahasa kok gitu kan. Mungkin kalau misalnya menteri menteri kesehatan misalnya, nah itu baru pakai angsi dan bisa. Artinya menteri kesehatan itu mengirim orang-orang penyuluh kesehatan sebagai orang yang bahasa yang menjelaskan kesehatan itu penting. Nah itu baru tepat. Tapi kalau misalnya dalam hakim, nah gitu kan, yang sebenarnya pakai uyun, mata, ya dengan jasus, ya maksudnya dengan jasus itu ain dan macamnya tidak paham. Nah, yang disebut dengan takkidul, ada takkidul maknawi di sini gitu. Jadi kita harus hindari. Jadi kalau kita terbebas dari kata yang tidak pasti, terbebas dari kalimat yang tidak pasti, pasti memberikan kalimat yang benar. Kemudian kalau kalimat pasti, berarti Anda seorang yang pandai mengungkapkan pikiran Anda dengan memanfaatkan pakar katanya pasti. Nah, sementara kalau balik, ini jangan katakan kalau balik itu tidak ada kalimat balighah ya. Yang ada kalimat balik. Yang dimaksud dengan kalimat balighah, kalimat balik ini kalimat yang sesuai dengan kondisi percakapan. Makanya di dalam mubalaghah itu ada kata-kata yang cukup populer, mutabaqatul kalam limuk muqtadul hal. Mutabaqatul kalam limuk muqtadul hal. Mutabaqatul kalam itu artinya pertuturan itu sesuai dengan situasi dan kondisinya. Ya, oh itu ya kata-kata dan kalimat itu fasih, tidak ada masalah dengan kefasihan gitu. Makanya ada di dalam balon katakan kullu baligin fasih, setiap balik itu pasti fasih. Tapi boleh sepuluh fasihin balighan, tapi tidak setiap fasih itu tidak dikatakan balik. Ya, saya kasih contoh misalnya, ya, saya kasih contoh pernah ini kepada kalian nih saya kasih contoh yang selalu kamu mau pergi kemana? Kamu mau pergi kemana? Coba pisahkan. Ini kamu mau pergi kemana? Balik atau tidak balik? Kalau pasti itu jelas pasti. Tapi pertanyaan adalah, apakah kalam itu balik atau tidak? Kamu mau pergi kemana? Kita sesuai Harus dengan pisahkan. kondisi sekarang. Ya, enggak. Jawab dulu, pasti atau tidak pasti? Apa alasan kamu? Karena, Kenapa pasti? karena susunannya nggak berantakan. Itu enggak maksud iya itu pasti maksud. Maksud saya balik, maksud saya balik maaf, maaf. Ya, kalimat itu balik atau tidak balik maksudnya. Bukan pasti. Kalau pasti udah jelas pasti ya. Artinya kalau itu balik, yang ingin tanyakan ini, kamu mau pergi kemana? Itu balik atau tidak balik? Tidak balik. Ditanya sekarang, balik. Baliknya di mana? Aku bilang tadi. Tidak balik, Ustaz. Ya, tidak balik. Apa alasan kamu tidak balik? Dan apa alasan kamu balik? Tidak balik karena Bisa tidak jelas sesuai dengan kondisi sekarang. apa kondisinya? Lagi belajar. Lagi belajar. Kamu mau pergi kemana? Coba Farah, balik atau tidak balik? Farah Anjeli, Iya, Ustaz.
Ya. Balik. Balik. Apa alasan balik? Karena lapasnya itu masih baik kata maupun makna kalimat. Ya. Ini situasi terhadap dirinya, gitu kan? Terhadap siapanya? Kondisi terhadap siapanya? Fadil Rizki, Iya, Ustaz. katakan ya, belum kasih contoh yang masalah ini ya dalam menghentikannya. Ya, jadi kamu mau pergi kemana? Ya, itu tadi. Ya, itu kalau pendidikannya kalau kata kalimat ini itu kamu ucapkan dengan kepada orang tua, itu nggak balik, tidak sesuai, tidak balik, gitu kan? Kalau kata-katanya pertama tadi kamu ucapkan kepada orang tua, kemudian dalam kalimatnya juga ada pilihan kata yang tidak tepat. Apa itu kamu? Gitu kan? Bagaimana supaya balik? Ya kita ganti kata kamu itu jangan dipilih tapi kata dengan kata yang lain. Misalnya ayah mau kemana, ibu mau kemana, gitu kan, kakak mau kemana, nenek mau kemana, gitu. Baru perkataan kita balik. Kenapa? Karena sesuai dengan kondisi mitra tutur yang kita hadapi. Gitu. Kapan itu balik? Kalau perkataan itu kita ujarkan kepada teman sebaya kita ataupun orang yang berada di bawah kita, ke adik kita, itu juga balik. Kan? Jadi balik dan tidak baliknya itu kita lihat mitra tutur siapa, bisa jadi kepada mitra tutur kita permasalahannya ada, gitu kan? Ya, bisa jadi juga situasi dan kondisi keberadaan petuturannya itu misalnya, itu kan kalau ini pada kemana itu kita ujarkan, kita ucapkan kepada adik kita, nggak ada masalah, itu balik gitu ya. Tapi kalau kamu ucapkan kepada paman kamu misalnya, itu nggak balik. Di mana baliknya? Ya karena kamu, gitu kan. Ya, kan. Disitulah letak tadi saya katakan kullu baligin fasih boleh sekfasi balik. Jadi yang namanya fasih belum tentu balik kalau tidak sesuai dengan ya kondisi situasi dan meta tutur misalnya. Itu juga salah satu bagian yang harus kita perhatikan di dalam berkomunikasi, ya yang harus kita perhatikan, yang harus terlihat nggak sembarangan. Makanya di dalam Al-Quran itu kenapa misalnya kaulan, ada kata-kata kaulan kariman, takullahuma kaulan kariman, ya kenapa pakai disifati kaulan kariman? Karena kita tutur kita adalah orang tua, gitu, karena kita itu orang tua. Di ayat itu memang bapak ibu, tapi bukan hanya yang kita anggap orang tua, kita harus bertutur kata dengan perkataan yang mulia. Apa maksudnya perkataan yang mulia? Pilihan kata dan kalimat yang kita gunakan untuk menggambarkan ide kita, pendapat kita yang kita sampaikan kepada orang tua, tidak boleh ada kata-kata yang menghina kita. Dan seharusnya adalah kata-kata yang kita benar-benar hormati orang tua, kita menganggap tua, kita memuliakan orang tua. Dan seperti itu, kan? Nah, itu maksud makanya dan satu tutur Al-Quran itu kan ada kaulan balighon, kaulan maisuron, ya, kaulan layinan, gitu. Nanti juga ada kaulan layinan, ya. Tekannya jadi seperti itu. Ya, dan ini di dalam beberapa orang Anda sudah dapat dan ini pemahaman dari situ. Pasti dan balik. Kemudian yang contoh ketiga, bingkai situasi dan kondisi. Ya, proses pemilihan kata pun juga harus dikaitkan dengan konteks kalimatnya. Hal tersebut diri sendiri dan harus diletakkan dalam sebuah kalimat yang dapat menjelaskan makna yang diinginkan. Mana kata sangat bergantung pada konteks kalimatnya. Jadi kata yang sama belum tentu memiliki makna yang sama bila konteks kalimat yang berbeda. Ketiga, ini contohnya misalnya, maling diamankan polisi. Kata diamankan ini ya kalau kita tidak melihat konteks, di sini artinya ditangkap. Kemudian para demonstran diamankan polisi. Kata itu juga kita bisa mengatakan bahwa ini dijaga, dilindungi, kan gitu. Tetapi kalau kita melihat ada konteks situasi dan kondisi sebelum
ungkapan ini muncul, gitu loh. Sebelum ungkapan ini muncul. Jadi situasinya dalam ada maling digebukin massa. Kemudian ada seseorang yang meng-calling polisi datang, kemudian baru ada ungkapan polisi, maling diamankan polisi. Apa maksud diamankan di sini? Dilindungi dari gebukan massa, gitu. Ya, walaupun juga dibawa ke kantor polisi ditangkap, tapi dalam konteks ini artinya dilindungi dari gebukin massa supaya nggak digebukin lagi, gitu. Jadi kalau kita melihat konteksnya, berubah maknanya tuh. Begitu juga yang para demonstran diamankan polisi, ada situasi dan kondisi di mana para demonstran itu bakar sini, juara sana, juara sini, fasilitas umum misalnya dihancurkan segala macam. Dan nah, muncullah kata-kata ini, para demonstran diamankan polisi. Nah, kata diamankan artinya apa? Ya ditangkap supaya dia tidak lagi membuat onar, gitu kan, tidak lagi segala macamnya, gitu. Nah, ya. Jadi berbeda tuh. Jadi kalau kita melihat situasi dan kondisi bukan hanya dalam konteks masih kekinian saja, gitu. Bisa juga dalam konsep itu, konteks itu dibuat seperti apa, gitu kan? Secara keseluruhan, konteks situasi dan secara keseluruhan, gitu. Saya kasih contoh misalnya, ya, kan pernah tuh ada disebut Ustadz Abdul Somad misalnya. Setelah itu ada seseorang yang memviralkan ucapan Abdul Somad itu mengatakan bahwa catur itu haram, gitu kan. Ya, tapi yang dimunculkan itu hanya kalimat yang mengatakan catur itu haram. Itu aja tuh yang dipotong tuh, misalnya segala macam, sehingga kan gimana pendapatnya nggak benar macamnya begitu kan. Nah, tapi kalau kita melihat, ya, situasi loh, apa sih kalimat yang diucapkan oleh siapa sih? Nah, rupanya ada kalimat-kalimat sebelumnya. Ada kalimat-kalimat sebelum menyatakan kalau bahwa catur itu haram. Ada kalimat penjelas sebelumnya. Penjelasnya apa? Ustaz mengatakan bahwa catur itu kalau ada main, kemudian tiban sholat, gitu kan, udah datang sholat, udah waktu masuk sholat, tapi tetap main aja, nggak mengerjakan sholat, ataupun juga catur itu membuat Anda tidak mencari nafkah di rumah, padahal istri perlu segala macamnya. Nah, kalau sudah catur, bermain catur sudah seperti itu, sampai meninggalkan kewajiban, sampai lupa kepada sholat segala macam, di situ dikatakan bahwa catur itu haram, gitu. Jadi bukan hanya catur, jadi yang disebar itu nggak diambil sama dia, gitu. Cuma ribut kan. Jadi ketika kita memahami konteks kalimat sebelumnya, baru kita paham. Oh iya, kalau permasalahan seperti itu, ya kita bisa mengatakan bahwa catur yang lagi main itu haram hukumnya. Karena jadi haram karena catur itu mengakibatkan dia meninggalkan kewajiban. Sholat itu kan wajib, gitu kan. Dia sehingga akibatnya ya jadi haram, ya gitu. Nah, disitulah pentingnya kita memahami situasi dan kondisi teman-teman, gitu kan. Nah, begitu juga misalnya gini, ada di dalam Al-Quran itu ada yang mengatakan gini, idrib bi'asokal hajar, idrib bi'asokal hajar, pukul batu itu dengan tongkatmu, tanpa jorot minus mata air, maka akan terpancar 12 mata air, gitu kan, mata air. Nah, ada kelompok masyarakat yang mengatakan idrib bi'asokal, mengatakan bahwa jamaah artinya jamaah. Maksudnya apa jamaah? Maksudnya jamaah itu artinya dia ketika terpancar mata air, 12 mata air, dia membayangkan seperti kita menggali sumur misalnya. Jadi idrib itu bukan, jaso itu bukan artinya tongkat, jadi jamaah. Jadi gali-gali sehingga muncullah 2 meletas air kan gitu. Ya, nah, coba kita lihat kata aso di kalimat lain. Di kalimat lain. Ternyata di kalimat lain itu ada yang menggunakan asal ketika Nabi Musa naik ke atas gunung, gitu kan? Naik gunung berhantar ingin ke dia kan kemudian ada biaminika ya Musa, ada biaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kamu Musa? Kemudian Nabi Musa menjawab, innahu asoya. Nah, itu tongkatku. Ausyu ala Nabi bawa untuk menghalau dalam itu, aku suap dengan kata abnikannya. Jadi nah, dalam konteks ayat itu,
Nggak mungkin, nggak mungkin ya. Kata aso itu dipahami jamaah, gitu. Nggak mungkin dipahami jamaah. Kenapa? Ya, karena Nabi Musa berangkat ke atas itu kan sendirian, nggak dengan kaumnya. Pasti nggak ada yang berani mengatakan bahwa aso itu nama, gitu kan. Nah, gitu. Artinya apa? Artinya ketika Idris biasokal ajar, gitu kan, itu kata aso tidak benar dipahami jamaah. Apalagi kemudian terbukti bahwa aso itu jamaah bukan ya, rupanya kelompok ini tidak mempercayai mukjizat. Nah, gitu ya. Dia tidak mempercayai tongkat itu sebagai mukjizat Nabi Isa. Padahal itu adalah mukjizat, bagian dari mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Itu tongkatnya. Tongkat bisa jadi ular, bisa membelah lautan, bisa jadi memukul. Jadi ketika Allah menyuruh untuk memukul batu itu dengan tongkat, 12 Maret itu muncul di mana-mana. Jadi kan kaumnya itu ada 12 kelompok kan cerita dalam Nabi Musa itu kan ada 12 kelompok. Ada yang berdiam di sini, berdiam di sini, berdiam di sini, kemudian kenyal gitu kan. Nah, ketika muncul macet, kemudian juga 12 mata air itu di tempat masing-masing, di kelompoknya masing-masing muncul 12 mata air. Gitu kan. Jadi seperti itu, gitu kan. Nah, itu artinya apa? Kita lihat di kata yang lain ada enggak gitu. Ya, kali kalau kita melihat di kata lain ada, berarti begitu. Contoh lain misalnya Al-Quran. Contoh lain misalnya gitu, ada ayat alam taruh kata biasa bil fil. Kata fil. Ini kata fil. Kata fil ini ada kelompok mengatakan bahwa fil itu majazi, bukan hakiki, majazi. Gitu kan? Oke. Jadi, dia mengatakan majazi. Kalau ditanya kenapa majazi, logikanya sudah kinian aja, hanya sebatas kinian. Dia mengatakan bahwa ya di mana ada yang apa ya, di Saudi Arabia itu mana ada gajah dan gitu, mana ada gajah yang ada tuh onta, nggak ada gajah di Saudi Arabia gitu. Jadi dia hanya sebatas melihat kekinian aja, melihat permasalahan ya, di Saudi Arabia sekarang itu tidak ada onta, ya, tidak ada gajah yang ada onta gitu. Jadi melihat. Padahal dalam konteks yang ini ada ceritanya, bahkan masalah Abraham. Ketika Abraham kan sebelum datangnya Islam, gitu kan? Jadi kalau kita melihat ingin situasi dan kondisi, bukan situasi dan kondisi kekinian, kita harus melihat situasi pada saat itu terjadi. Lihat sejarahnya, bagaimana sejarahnya, ya cerita Abraham tadi, gitu kan? Jadi kalau anda kita lihat situasi dan kondisi pada saat itu bahwa Habasyah Ethiopia, Raja Habasyah itu tunduk, gitu kan? Tunduk di bawah Raja Habasyah. Nah, ketika itu Raja Yaman, dia melihat orang-orang Arab ini, pedagang-pedagang Arab, mereka banyak mengunjungi Mekah, gitu. Dagangannya Mekah itu ramai itu, setiap pasti didatangi berbagai macam kabilah Arab dari berbagai macam penjuru. Ini ya Abraha ini nggak senang nih, tidak senang melihat bangsa Arab itu pergi ke Mekah. Dia maunya bagaimana cara supaya mereka orang Arab ini mau ke Yaman gitu. Nah, ketika Yaman makanya perlu dibangun tempat haikal. Haikal itu tempat peribadatan juga Nasrani ya. Dibangunlah tempat peribadatan secantik mungkin, sebagus mungkin supaya orang Arab mau datang ke mereka, datang ke Yaman gitu kan. Itu ya ketika membangun hekal itu kerajaan Yaman itu kerajaan dapat bantuan dari Raja Habasyah karena tundukan tadi di bawah kerajaan Habasyah gitu kan, itu diimpor dapat bantuan dari Raja Habasyah itu berbentuk gajah gitu. Jadi gajah pada saat itu pada zaman dulu itu adalah untuk membantu mengangkat berat-berat peralatan perang. Nah, untuk makanya dibawa ke amat pakai gajah sehingga menjadi mudah, seperti kayak itu membangun teknologi segala macam itu untuk maupun yang berat-berat segala macamnya apa tower-tower begitu kan enggak. Gajah itu adalah hasil pemberian dari Raja Habasyah untuk membangun haikal tadi gitu kan, bangun haikal. Dan kita sekarang sampai sekarang kan Habasyah itu kan ada di Afrika, dan Afrika kita ketahui bahwa gudangnya gajah kan gitu ya, kan gitu. Jadi ketika itu jadi
ternyata Qabil Arab ini mau datang ke Yaman gitu. Wah, ini gara-gara ada Ka'bah nih. Jadi solusinya apa? Solusinya ketika solusinya membangun haikal nggak terpenuhi, tidak bisa menarik daya tikannya ini, satu-satunya adalah harus ya Ka'bahnya harus dihancurin gitu. Makanya Abraha berusaha untuk menghancurkan Ka'bah dan gajah yang ada pada saat itu dibawa oleh Abraha untuk membantu Yusuf. Jadi penghancuran Ka'bahnya itu dengan gajah tadi. Jadi gajah itu sebagai alat untuk supaya nanti kan bagi dia ketika di Yaman itu kan dibantu untuk mengangkat berat. Nah, sekarang bukan angkat berat, tapi untuk meruntuhkan Ka'bah, gitu kan gajah diangkat gitu. Nah, kalau dalam melihat kondisi, kalau ada orang yang mengatakan bahwa gajah itu majazi, nah terus kita bisa tanya, sebenarnya apa yang dibawa Abraha ketika ingin menghancurkan Ka'bah yang sebesar gajah? Bawa tank, belum ada teknologi semacam teknologi pada zaman saat itu yang berkenaan dengan masalah besi itu masih baru bisa dibuat untuk pedang, kemudian baju zirah, ya baju zirah untuk peperangan itu dipakai buat kita bapak panglima pasukan pasukan pakai topi segala macam atau topi topi untuk perang segala macam baru sebatas itu belum bisa belum ada pistol. Jadi kalau kita dia mengatakan majazi, lantas apa yang segede gajah gitu ya? Nah di sini mengatakan bahwa kalau itu nggak benar itu gajah itu disebut dengan makna majazi, dia makna hakiki, memang real, benar-benar real, bukannya tank kalau macam apa gitu, jadi mengaburkan, gitu kan? Jadi itu pemahaman kita melihat bingkai situasi dan kondisi, ya, situasi dan kondisinya seperti apa gitu ya, gitu. Ya perlu kita lihat tuh. Kalau kita nggak lihat seperti itu untuk memahami makna kita akan salah tuh. Jadi di situ tepatnya penggunaan kita memperhatikan situasi dan kondisi di dalam kita memahami teks ataupun juga kita memperhatikan. Kemudian yang keempat ini berkaitan dengan informatif dan argumentatif. Ya. Jadi di sini bahasa itu bersifat multifungsi. Ya, multifungsi. Jadi kalau kamu baca dapat ilmu, ya mungkin kamu ada baca ilmu yang bukunya biru itu kan di dalam nggak tahu bab berapa ada di situ ada pembahasan filsafat bahasa. Nah di dalam buku itu dikatakan bahwa bahasa itu memiliki kelemahan. Apa kelemahan bahasa? Bahwa bahasa itu bersifat multifungsi, memiliki multifungsi, afektif, emotif, dan informatif argumentatif. Orang-orang filsafat mengatakan bahwa itu kelemahan bahasa. Tapi orang ilmu bahasa, orang linguistik bahasa, linguis, ya, orang-orang ahli bahasa mengatakan bahwa itu bukan kelemahan, justru itu kelebihan bahasa. Ya, suatu kelebihan bahasa, kelebihan bahasa itu bisa dimanfaatkan untuk bisa dalam afektif. Hanya saja yang perlu diperhatikan, kita sebagai pengguna bahasa harus pandai-pandai menggunakan bahasa kapan untuk informatif dan kapan untuk emotif dan kapan untuk afektif. Memang kalau kita pandai di dalam bahasa itu kadang-kadang di tiga-tiganya itu muncul. Kalau disinilah orang ilmuwan bahasa kalau ahli bahasa macamnya sesuai dengan proposisi benarnya gitu. Kalau kita dalam konteks diskusi dia bahasa yang muncul informatif argumentatif gitu ya. Kalau kita marah ya mungkin emotif gitu. Ataupun kalau kita ingin mengatakan pendapat kita sikap kita ya itu udah afektif nanti gitu. Jadi ya kita bisa manfaatkan ini suatu kelebihan dari bahasa gitu. Nah contoh yang logis itu adalah seperti misalnya di sini firman Allah yang berkaitan dengan masalah Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa dan Harun itu kan diperintahkan Allah untuk berdakwah ke Firaun. Makanya fakula, nah lah di sini panjang itu mustanna itu pada Nabi Musa dan Harun. Fakula berkatalah kamu berdua, lahu itu kepada Firaun. Ya, kan qaulan lainan dengan perkataan yang lemah lembut lalahu yatadzakkar aw yakhsha, mudahan dengan perkataan yang lembut itu Firaun itu menjadi ingat dan bahkan takut gitu kan. Nah kalau kita lihat di sini kenapa saya katakan informatif argumentatif ini adalah ya
situasi dan Harun itu diperintahkan untuk berdakwah. Ketika ya, kedua nabi ini berdakwah kepada Firaun itu, bahasa yang muncul itu adalah lemah lembut. Lemah lembut itu adalah sebuah argumentasi karena yang dihadapi adalah Firaun, raja yang bengis, raja yang kejam, raja yang zolim. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita berdakwah seperti itu di hadapan Firaun yang mempunyai sifat atau misalnya karakter kejam seperti itu, kalau Anda menggunakan pilihan kata dan bahasa kamu ya tidak lemah lembut gitu kan, kasar segala macam, ya kamu pasti akan mendapatkan balas ya, dibuat tolim oleh Firaun dan gitu. Jadi lemah lembut itu adalah satu strategi yang dikenal oleh Om segala macam. Kemudian di dalam konteks dakwah, nah dalam konteks dakwah dengan bahasa yang lama lembut, tapi di dalam dakwah itu juga ada informatif, ya, ada informatif, ada argumentatif yang diberikan oleh Musa dan Harun di dalam konteks dakwah. Anda bisa lihat ya ucapan-ucapan dakwahnya ya, itu berargumentatif. Ya, ada informatif untuk menyatakan bahwa Tuhan itu esa, segala macamnya. Itu dengan bahasa-bahasa informatif. Bahasa yang memiliki argumentatif segala macamnya. Gitu kan? Jadi itulah jadi informatif argumentatif itu dalam konteks seperti misalnya diskusi. Ya, kalau kita dalam berdiskusi, bahasa yang kita pakai itu adalah yang bersifat yang fungsinya adalah informatif dan argumentatif. Kenapa? Karena kita sedang memberikan informasi permasalahan dan informasi yang kita berikan itu harus ada argumentasinya juga kan gitu. Harus berargumentasi gitu. Jadi bukan hanya sekedar informasi, tapi tidak ada dalil, gitu kan? Jadi harus ada dalilnya apa gitu. Ya, informasinya apa dan didukung dengan dalil. Itulah yang diinginkan dalam konteks. Nah, dalam konteks dakwah itu juga begitu, gitu kan? Dalam ini membuktikan bahwa kalau konteks dakwah nggak bisa mengatakan bahwa oh yang begini, mana dalilnya, gitu kan? Makanya selalu mengatakan bahwa dalilnya itu macam-macam, bisa ima dalilnya secara empiris ataupun secara autentikan bahan referensinya ataupun berkaitan dengan masalah rasional ya berdasarkan rasional gitu kan. Rasionalnya itu seperti ini kan, ketika orang mengatakan bahwa Tuhan itu esa, mana dalil bahwa itu di esa segala macam, seperti apa argumentasinya untuk mengatakan seperti itu, gitu kan ya. Jadi ini contoh, jadi bingkai-bingkai. Jadi gaya bahasa dengan pilihan kata dan peletakannya dalam kalimat yang tidak berbingkai, tepat dan pasti, tidak ada pasti dari balik, tidak ada jelas dan logisnya, situasi dan kondisinya ada, itu akan menimbulkan ketidakberfungsian gaya bahasa tersebut sebagai alat penjelas yang bersifat bayani, informatif dan argumentatif terhadap ide dan pemikiran yang akan diungkapkan. Jadi ini contoh-contoh ya bingkai-bingkai untuk menunjukkan bahwa kata dan kalimat yang kita pilih itu sangat urgent sekali terhadap makna yang kita ingin sampaikan kepada orang pada minta hukum kita, gitu kan? Nah inilah ya dengan menjelaskan pada itu gaya bahasa yang tersusun dengan pengabdian pilihan kata dan pilihan dalam konteks situasi dan kondisi akan menimbulkan ketidakberfungsian dan ketidakbermaknaan gaya bahasa tersebut sebagai alat penjelas yang bersifat informatif dan representatif terhadap ide pemikiran yang ingin diungkapkan. Hal ini akan menimbulkan permasalahan dalam komunikasi sebab komunikasi harus komunikatif. Artinya komunikasi harus bermakna dan berfungsi, dan komunikasi dapat bermakna dan berfungsi apabila gaya bahasa itu muncul dengan memperhatikan kontekstual perilaku bahasa dan perilaku sosial. Ya, nah, kemudian nanti ini kita akan mungkin hari ini sampai sini dulu. Kita membahas masalah urgensi kata dan kalimat dalam Bayani. Nanti insya Allah minggu depan kita sambung lagi pada mujizat tersebut membahasnya seperti apa. Ya. Ada yang ingin bertanya tidak? Sebelum kita tuh sudah punya waktu nggak fokusin batas kita. Kalau ada yang ingin bertanya silakan.
Ada tidak yang ingin bertanya? Kan silakan bertanya. Silakan. Silakan yang ingin bertanya. Jadi golongan tetap kita pakai ini 3C ya. Karena ini untuk Iya. yang PPG. Untuk yang PPG kan si Iwan dengan Andre kan dua ini golongan Bapang. Kemarin dikatakan Kalau kalau empat, lektor kepala udah 4. kalau empat kan potongan 15%. 10% ya gitu ya. Ya, anak masih nulis 3D Oh gitu ya. berdasarkan SK dari BPN, yang buat pegawai nasional ya, BPN ya. Oh gitu ya. Ya walaupun Tidak antara dikti sama BPN berbeda, Sat. Kalau yang dikti ngeluarin jabatan fungsional. Kalau pangkat itu badan pegawaian nasional. Jadi kita nggak usah ngurus lagi yang itu, yang didikti. Kalau sampai 4C misalkan, ngurus lagi. Nanti yang tinggal yang pegawaian aja ya. mengikuti dari Sekarang sini 2 tahun sekali mengajukan mengajukan. dari universitas. Kalau ke Ipan Betul ya, bilang nanti kalau udah ada belum? potongannya 15%, Iya iya. lumayan. Saya aja berharap nanti aja apa namanya golongan 4 aja nanti, karena semua pemasukan sama, potongannya itu. Baik, ada yang ingin tanya tidak berkaitan tadi penggunaan senjata? Orang? Enggak ada? Pak Anjali, ini para Anjali saya nama India nih. Anjali. Orang India ya. Anjali. Anjali. Kajol Anjali. Ajay. Tidak ada. Kalau tidak ada kita cukupkan ya hari ini, nanti sambung lagi pada membahas banyak dalam mukjizat Al-Quran nanti. Baik, kita tutup membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.